Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga BSDE, keempat CTRA, kelima SMRA, keenam Piwon, dan ketujuh ASRI. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,78% ke harga 126. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES didistribusi. Ini nilai yang warna merah lebih besar dari warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES mantul dari area supportnya 120, tapi menurut saya belum aman. Walaupun kalau dilihat, BES ini sudah membentuk bullish divergence, harga sahamnya turun dan MACD-nya indikatornya naik. Tapi untuk lebih aman, tunggu BES di atas 133 sampai 134. Kalau di atas ini aman dan terlihat ini dia mematahkan trendline downtrendnya. Nah, ya. Jadi kuncinya 134. BES harus breakout dulu. Jadi minggu depan peluangnya bagaimana kalau dilihat koreksinya volume kecil saat rebound volume besar dan dia di area BES resisten. Ya, ada peluang rebound untuk BES minggu depan. Ya, semoga aja bisa sampai 132, 133 ini ya. Kalau naik ke atas harus naik 4-5% bisa lah. Cut loss-nya 4-5% juga. Ya, 1:1. Kalau tertarik, kalau saya sih lebih aman mending nunggu BES ini di atas 132 biar BES mematahkan dulu trendline downtrendnya ini dan ya bisa ke atas lebih tinggi kalau confirm breakout 132. Jadi seperti itu untuk BES. Minggu depan potensi uji resist dulu 132. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,77% ke harga 128. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN cukup bagus. APLN mempertahankan supportnya 125. Sempat beberapa kali breakdown tapi kemudian dia naik lagi. Ya bisa dikatakan support 125-120 ini cukup kuat dan tetap arahnya karena indikator MACD walaupun tidak membuat bullish divergence tapi sudah membentuk golden cross, bar chart di atas nol terbentuk dan saat koreksi hari Jumat kemarin volume kecil, jadi APLN juga berpeluang minggu depan target nih ya, targetnya 138 sampai 140 target kenaikan APLN, dan APLN saya rasa aman. Kalaupun mau coba spekulasi buy ya cut loss saja. Kalau jebol 120 bisa cut loss di 119 nih sekitar 7,22% dan target profitnya sama 138 7,44%. Dan kalau APLN ini mampu breakout, target saya selanjutnya 148 sampai 150. Jadi sekitar 14 sampai 17%. Jadi menarik, risk rewardnya juga masuk. Tarik aja untuk swing trade ini dihapus. Nah, bisa seperti ini. Targetnya 16% dan cut loss-nya tadi di 7 sampai 8%. 1:2. Cuman kan ini ada resisten minor di 138 sampai 140 yang harus dilewati oleh APLN. Jadi seperti itu. Untuk APLN, kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BSDE yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,02% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE bagus ya. BSDE bisa dikatakan reject area neckline dulunya ini yang bisa dibilang resisten kuat. Ini dia reject walaupun nggak sampai 870 850 dia langsung mantul ya. Ini di 885 dia langsung mantul. Nah, dengan kondisi seperti ini peluang BSDE juga minggu depan potensi uji 1000 dan ini bisa terindikasi pola inverted and shoulder. Nih kalau dilihat ya, ini dia dalam proses. Cuman yang penting sabar. Nah, dia ada potensi uji dulu. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dilihat time frame lebih kecil, nah kan terlihat nih. Dia membentuk pola bisa dibilang nanti inverted
head and shoulder. Ini dia proses naik, dan kalau itu confirm breakout, nanti polanya target BSDE itu sampai dari head ke neckline ya nih sesuai ya 1120. Tapi titik amannya dulu 1000 harus di breakout. Jadi kenaikan dari 1000 itu 12%. Lumayan bagus juga nih. Cut lossnya sekitar 945 atau 950 itu sekitar 5,76% dan target profitnya tadi 11%. Jadi risk rewardnya 1:2. Indikator MACD membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume biasa aja. Volume BSDE ini akan muncul kalau dia breakout level 1000. Jadi area kritikal, area aman BSDE itu 1000. Kalau dia sudah di atas 1000 aman. Harusnya bisa sampai 1120 terdekat untuk kenaikan BSDE kalau confirm breakout. Jadi seperti itu untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada CTRA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,54% ke harga 955. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA malah diakumulasi. Nilai warna hijau ini lebih besar dari warna merah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA ini membentuk double bottom. Neckline-nya 1000 juga ya, hampir sama ya BSDE. CTRA ini level kritikalnya 1000. Kalau dia confirm breakout 1000 harusnya bisa rally, dan target kenaikan ya sesuai teori aja ya, simpel-simpelnya aja bisa sampai 1150 targetnya. Dan kalau dia confirm breakout 1000 ini ya bergerak di range harga sebelumnya, supportnya 1000 dan resistennya 1200 dan 1250. Dan ini masih dalam proses. Apakah bisa spekulasi buy? Ini jauh dari support. Supportnya ada di 880. Tapi kalau mau disiplin cut loss, jebol 940 bisa cut loss di 920 atau 935 dan target profitnya 1000. Tapi itu tanggung ya. Mending sekalian beli di atas, nunggu dia confirm breakout 1000 itu lebih bagus, atau nunggu CTRA ini di area 890 sampai 900. Ini harga tanggung, mending wait and see aja dulu. Yang sudah punya ya tetap hold. Kalau ditarik dari atas ke bawah ya ini sudah patah trend downtrend ya, tinggal nunggu momentum. Kuncinya 1000 kalau confirm breakout rally untuk CTRA. Indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi hari Jumat dengan volume kecil. Kalau saya lihat ada peluang rebound terdekat uji 1000 minggu depan. Yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang ya yang penting cut loss ketat aja daripada dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk CTRA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada SMRA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3,04% ke harga 795. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA dia membentuk candle bearish engulfing tapi aman karena dia masih di atas 790 area base-nya ini ya, dan peluangnya tetap menurut saya potensi rebound minggu depan terdekat 840 sampai 880 target kenaikan SMRA. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau mau, tapi harus disiplin cut loss ya. Cut loss saja kalau jebol 760 bisa cut loss di 750. Target profit terdekat 840. Kalau mampu lewat itu ke 880. Jadi 11%. Kalau TP1-nya di 840, 6%. Cut loss-nya tadi 5%. Ya 1:1. Menarik juga nih kalau mau SMRA bisa di watchlist untuk minggu depan. Kenapa menarik? Karena juga SMRA koreksi hari Jumat dengan volume kecil dan SMRA menutup gap yang terbentuk saat naik di hari Kamis. Kalau di hari Rabu itu penutupannya ada di 785 dan low-nya hari ini ada di 785. Jadi gap ditutup dengan volume kecil. Jadi kalau saya lihat ada
peluang rebound hari Senin dan minggu depan. Targetnya 840 sampai 880. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali, takutnya nggak sesuai juga jangan dipaksa harus sama. Dan kalau dilihat dia membentuk bullish divergence, indikator naik, harga saham turun. Kuncinya 880 lah, biar lebih aman mending nunggu di atas 880, ada tanda-tanda reversal. Kalau ditarik juga dari atas nih kan 880 untuk perpotongan pergerakannya. Jadi seperti itu. Tapi di harga sekarang juga bisa spekulasi buy, memanfaatkan aja trading swing trade ya, dapat 5 sampai 11% ya take profit, di 5% aja take profit kalau dapat ya. Jadi seperti itu. Untuk SMRA kita langsung saja ke saham ke-6. Ada P1 yang hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,45% ke harga 444. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, P1 diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, P1 menarik, P1 mantul dari supportnya 432. Ya, ini dia saat breakout. Hari ini dia sempat retest support, tapi kemudian dibawa mantul dan volumenya juga kecil. Jadi kalau saya lihat P1 ini bisa confirm breakout dari ini kan neckline 432, ini neckline dan akhirnya dipertahankan. Sempat 1 minggu dia di bawah tapi kemudian naik ya, aman. Semoga nggak pola dead cat bond ya. Jadi kalau yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang ini cut loss saja. Kalau jebol 430 bisa cut loss di 428 atau 426. Target profit terdekat 460 dan ini ya 480. Nih, tarik sini aja. Terdekat. Terlalu dekat ya kalau 460 itu ya lumayan juga. 4% cut loss-nya tadi 424 4%. Jadi 1:1. Tapi langsung tarik aja untuk seminggu ke depan. Targetnya sampai 480. Tapi bisa aja nggak sampai. Kalau yang sudah pegang dan profit ya pasang tarik stop, jaga-jaga. Takutnya P1 berbalik arah. Jadi seperti itu. Indikator MACD membentuk golden cross mengarah ke atas. Volume juga hari ini koreksinya kecil, harusnya P1 tetap lanjut potensi minggu depan rebound untuk P1. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Asri yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 164. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Asri biasa aja. Antara distribusi, akumulasi tidak ada yang perbedaan signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Asri juga cukup bagus. Asri mempertahankan neckline double bottomnya di 159-160. Dengan kondisi seperti ini juga potensi besar Asri rebound. Minggu depan target terdekat 170 dan 175 ya, target kenaikan. Dan kalau yang mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau turun dari 159 karena potensinya saham-saham properti minggu depan rebound. Cut loss di 157 atau 156, sekitar 4-5%. Target profitnya tadi 170 sampai 175. 175 aja ditarik. Ya risk rewardnya 1:1. Kalau mau ya silahkan. Kalau saya lihat ya ada peluang juga market bagus ya, karena dari 3 sektor yang saya analisa sampai ini tuh semua peluang rebound ya dari teknikalnya kalau dilihat. Tapi ya tergantung lagi market. Kalau market mendukung harusnya rally dan bisa aja market sampai 6.200. Jadi seperti itu. Untuk Asri peluangnya minggu depan tetap akan rebound. Target 175 sampai ya bisa sampai 180 lah. Cuman terlalu tinggi 180, 175 aja maksimalnya. Ya, seperti itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas kembali di malam harinya. Free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.